يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. الحمد لله من أكرم بالنعم ثم الصلاة على المختار ذي الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سأم أسماؤه مئة إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنات بالسلام يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. الله رحمننا الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقم واغفر لنا ما مضى يا واسع وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الختم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ويا مهيمننا آمن لروعتنا وانصر فأنت عزيز قاسم الخاسم بلغ مقاصدنا واجبر ضعيفا ويا الجبار قم معنا يا متكبر أنت الخالق الناسمي يا ربي بلغ مقاصدنا يا واسعا يا بارئا يا مصور الخلائق يا غفار فاغفر لنا يا غافر الأمم مصطفى بلغ مقاصدنا يا واسعا قهار أنت الذي فوق العباد على وهب من لدنك العلم بالحكم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara, para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan juga remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini sebagaimana biasa di malam Sabtu antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini Allah balas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bulan puasa tinggal beberapa hari lagi, ya, lebih kurang nggak sampai 2 minggu, ya. Maka pada penjelasan malam hari ini kita membahas sekitar puasa, ya. Tujuannya mengingatkan kembali. Saya yakin para hadirin udah banyak mengerti dan banyak tahu tentang puasa, tapi nggak ada salahnya saya ingatkan kembali, ya. Namanya ilmu bisa jadi lupa, saudara-saudara. Nah, ilmu yang lupa akan kembali bila mana diingatkan lagi, ya. Ya, kita selalu mengharaplah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membukakan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita tahu puasa itu rukun Islam, ya. Salah satu rukun Islam adalah ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah suatu kewajiban bagi orang muslim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman inilah yang dipanggil oleh Allah. Yang belum beriman ya tidak diajak puasa. Ya bisa aja mereka berpuasa, syaratnya masuk Islam dulu, ya. Setelah dimasuk Islam baru bisa puasa, ya. Maka ini puasa khusus buat orang-orang Islam, ya. Maka panggilannya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu Allah memanggil kita ini yang beriman. Isi panggilannya yaitu kutiba alaikumusiyam, ya. Telah dipardukan atas kamu berpuasa. Jadi puasa itu hukumnya fardu. Ya memang ada puasa sunat, ya. Tapi itu puasa sunat ya sifatnya anjuran. Boleh seseorang melaksanakan, juga boleh tidak. Tapi kalau puasa fardu, yaitu puasa Ramadan, tidak boleh tidak. Mesti dilaksanakan. Kecuali ada beberapa uzur. Misalnya uzur sakit atau uzur musafir, ya. Atau misalnya bagi wanita sedang hamil tua atau hamil muda kali, takut keguguran. Nah, ini kan kembali kepada penjelasan para dokter, ya. Atau habis melahirkan, memang dia nggak boleh puasa, belum selesai nifasnya. Wanita-wanita yang haid juga demikian. Jadi bila mana seseorang sudah memenuhi syarat untuk berpuasa, maka puasa itu hukumnya wajib, ya. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumusiyam, artinya dipardukan atas kamu berpuasa. Dan berpuasa ini bukan hal yang baru. Ini puasa memang udah ada sejak sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi yang dahulu itu ada pelaksanaan puasa. Ya, di atas Nabi Muhammad ada Nabi Isa. Di atas Nabi Isa ada Nabi Musa dan seterusnya. Ini semua para rasul, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah amanatkan supaya disampaikan kepada umatnya bahwa puasa itu hukumnya wajib, ya. Tapi kan kenyataannya ya kita jarang dengarlah umat-umat lain melaksanakan puasa, ya. Ini menggambarkan bahwa ibadah puasa memang udah dihilangkan oleh umat-umat terdahulu lantaran memang puasa ini berat, ya. Cukup berat saudara-saudara, ya. Tapi kita nggak boleh nyerah begitu. Bahkan kita merasakan puasa itu nikmat begitu. Supaya nanti waktu menjalaninya kita bisa menjalani
dengan mudah, dengan gampang, ya, dan juga dengan sukacita, dengan senang hati. Nggak ada tuh kepaksa, walaupun memang dia wajib. Ya, wajib itu memang mesti dipaksa, tapi karena kita menyadari puasa ini menguntungkan kita, puasa ini kita butuhkan, maka tuh waktu kita puasa kita merasa senang. Sehingga nanti walaupun berat itu puasa berubah menjadi nikmat, saudara-saudara, menjadi baik begitu, menjadi enak. Jadi puasa itu memang sudah ada, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dipardukan pada umat-umat sebelum kamu, ya. Cuman kan mereka ya tidak amanat. Jadi wajib puasa ini sudah ada, Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya, Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya. Tapi bekas-bekasnya kita jarang dengar lah begitu. Ini menggambarkan mereka tidak amanat, tidak menjalankan agama yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah, kita ini sebagai orang Islam udah jauh jaraknya dengan Nabi. Ya, belasan abad. Jadi ribuan tahun. Tapi alhamdulillah orang Islam tetap memelihara kewajiban puasa. Ya, sampai sekarang saudara-saudara. Ya, jadi kalau datang bulan Ramadan, mereka girang, mereka senang, mereka menyambut dengan sukacita dan menjalankan puasa. Walaupun ya ada juga di antara orang Islam yang enggak puasa. Ya, ini saudara-saudara, ya satu dosa besar lah. Semestinya kalau dia udah ngaku orang Islam, mesti menjalanin syariat Islam, di antaranya ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini kan sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, itu kan ada ayat penghujungnya itu. Kama kutiba alaikumussyam, apa itu? La'allakum tattaqun. Nah, ini tujuan daripada puasa. Ya, agar kamu, bahasa gampangnya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maksudnya dengan berpuasa itu, kamu menjadi orang bertakwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu la'allakum tattaqun diartiin la'allakum tattaqunal ma'asiya begitu. Agar kamu menjauhi maksiat. Jadi dengan berpuasa, puasa itu tujuannya agar kamu menjauhkan maksiat. Memang demikian adanya saudara-saudara. Karena kan puasa itu enggak makan. Puasa itu enggak minum. Ini berarti dorongan-dorongan hawa nafsu berkurang. Ya, bisa jadi dorongan hawa nafsu ya betul-betul ya down begitu, ke bawah sekali udah. Karena lagi nggak makan, lagi nggak minum begitu. Nah, dengan puasa ini maka dia bisa menjauhkan yang dilarang oleh agama. La'allakum tattaqunal ma'asi, agar kamu bisa menjauhi kemaksiatan. Apalagi ini perut kalau diisi saudara-saudara, maka timbullah syahwat begitu. Ya. Timbullah keinginan, macam-macam keinginannya. Ada yang baik, ada yang buruk begitu. Nah, kalau perut ini tidak diisi, maka ya diharapkan begitu seseorang ingin berbuat buruk, ya pikir-pikirlah begitu ya, bahwa aneh nggak enak. Dan nyatanya orang yang kalau lagi puasa justru bawaannya pengen berbuat baik. Ya, orang kalau lagi puasa bawaannya ingin berbuat baik. Maka tuh di bulan Ramadan yang bersedekah, yang bayar zakat banyak saudara-saudara. Ya, kemudian acara buka puasa ya banyaklah begitu. Ya, saling memberi dan mengirim juga demikian. Jadi kecenderungan ya, seseorang yang lagi puasa bawaannya pengen berbuat baik, dan kebalikannya ketika lagi puasa dia tuh ingin berbuat dosa, kayaknya mikir dulu begitu. Ya nggak langsung dikerjain berbuat dosa. Ya, dia akan berpikir, oh gue lagi puasa, nggak enak nih berbuat dosa. Ya, ntar pahalanya jadi hilang misalnya. Nah itulah saudara-saudara bagusnya itu. Jadi puasa itu semacam membuka pintu ibadah. Ya. Puasa itu membuka pintu ibadah. Dengan berpuasa ibadah jadi terbuka begitu. Kebaikan-kebaikan banyak sekali dikerjakan di bulan puasa. Seperti sholat tarawih, seperti baca Al-Quran, seperti berzikir, seperti berzakat, seperti bersedekah. Begitu.
Ya memang kebetulan di bulan Ramadan itu kan Nabi Muhammad SAW memberikan janji-janji. Di antaranya itu barang siapa yang berbuat baik ya itu pahalanya berlipat-lipat. Ada hadis yang saya ingat berbunyi man taqarraba bi faridatin kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melaksanakan satu fardu maka pahalanya 70 kali fardu. Itu di bulan Ramadan. Kita sholat isya di bulan Ramadan, pahalanya 70 isya begitu. Sholat zuhur, sholat ini, sholat yang fardu-fardu 70 kali lipat. Itu hanya di bulan Ramadan begitu ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan yang fardu karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Waman ada fihi, barang siapa yang melaksanakan pada bulan Ramadan itu yaitu perbuatan yang baik sifatnya sunat maka pahalanya berubah menjadi pahala wajib. Itu dorongan dan janji Nabi ya. Sehingga tuh di dalam bulan Ramadan kebaikan-kebaikan ya begitu semarak dan begitu banyak ya. Perbuatan dosa kayaknya agak sepi lah kasarnya ya. Khususnya secara pribadi orang yang berpuasa begitu. Dia pengen puasanya tetap utuh, puasanya pengen bagus, maka dia ogah nodai puasa itu dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadirin saudara-saudara, saya ingin mengurut ini. Artinya penjelasannya saya urut. Mula-mula ini saya mau bahas tentang fikih daripada puasa ya. Fikih daripada puasa, tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa ya. Nah, itu di dalam kitab Matil Ghayah wa Takrib diterangkan faraidus saum arba'atu asya. Yang pardu-pardu, yang pokok-pokok di dalam puasa ada 4 katanya. Kalau 4 ini dikerjakan ya, artinya betul-betul dilaksanakan, maka berdirilah tuh puasa. 4 katanya. Yang pertama niat, an-niyatu. Yang kedua wal imsak anil akli wasyurbi, menahan makan dan minum. Yang ketiga wal jima, menahan dari hubungan badan. Yang keempat wa ta'ammudil qai, menahan dari sengaja muntah. Nah, ini dibahas satu-satu. Pertama niat. Ya, kita tahu saudara-saudara ya hadis yang umum sifatnya innamal amalu binniyat. Setiap perbuatan sah dengan niat begitu. Kemudian ada hadis Nabi yang berbunyi malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berketetapan hati, enggak bermaksud di dalam hatinya untuk puasa esok hari. Bahasa sehari-harinya dia enggak ada niat begitu. Enggak ada niat untuk puasa esok hari. Malam yubayyitis siyam qoblal fajri. Barang siapa yang enggak niat puasa sebelum subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Jadi digambarkan puasa itu jadi enggak ada bila mana enggak niat sebelum subuh. Maka disinilah mazhab Imam Syafi'i, dia berpendapat bahwa niat itu hukumnya wajib setiap malam. Mesti sebelum subuh. Kapan sebelum subuh? Sebelum subuh ya bisa malam saudara-saudara. Tapi kalau siang nggak mungkin, nggak bisa begitu. Anggap misalnya asar hari ini kita puasa asar. Niat untuk esok hari. Belum bisa itu, karena waktu niat belum masuk. Waktu niat masuk ketika malam. Malam dimulai ketika maghrib. Jadi niat maghrib bisa. Ya, habis buka misalnya, niat lagi untuk esok hari. Ya, walaupun ramenya bagi yang ikut sembahyang tarawih, itu ketika ya selesailah sholat tarawih nanti ya niat bareng. Ya niat bareng boleh, niat sendiri-sendiri boleh. Yang penting niat begitu. Ya. Jadi niat itu saudara-saudara adalah maksud dari hati kita ingin berbuat sesuatu. Nah, yang ingin diperbuat sesuatu itu besok hari ketika mau bulan puasa ya, yaitu puasa Ramadan. Maka niatnya cukup, nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Itu yang pendek itu. Nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala.
itu kan kesengajaan. Artinya sajaku. Saya sengaja begitu. Nawaitu. As-saum, nawaitu saum, saya sengaja atau saya menyengaja puasa. Ya, as-saum puasa. Nah, ini puasa apa? Harus dijelaskan. Namanya ta'yin begitu. Ya. Ada ditentukan tentang puasa apa. Ya pasti puasa fardu begitu ya. Maka saudara-saudara ya mesti diungkapkan tuh puasa fardunya. Nah puasa fardu itu kan Ramadan namanya. Nah, puasa fardu namanya Ramadan. Maka cukuplah kita bilang nawaitu sauma Ramadan. Kalimat lillahi itu tambahan. Pokoknya ini kan disuruh niat. Ya, disuruh niat berpuasa. Itu niat yang ringkes nawaitu sauma Ramadan. Saya niat puasa jangan bilang saya niat puasa. Enggak jelas ini. Puasa apa? Puasa kan macam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarah, ada puasa qadha. Ini yang wajib-wajib aja tuh. Yang wajib-wajib aja banyak tuh puasa. Ya ramenya puasa Ramadan. Terus yang wajib lagi kalau di nazar, ya, misalnya kalau lulus ujiannya mau puasa, ya, maka puasanya jadi wajib. Nah, nanti niatnya bagaimana? Nawaitu sauman nadri begitu. Saya niat puasa nazar. Ya, nazarnya ya diungkapkan di dalam hatinya begitu. Ada begitu. Kalau emang puasa kafarah seperti orang bersumpah, ya, demi Allah begitu. Gogah datang lagi ke rumah lu begitu. Itu kan jelek tuh. Aku datang aja dah. Berarti melanggar. Biarin melanggar. Cuman melanggar sumpah. Bayar denda. Ya. Nah bagi yang mampu dendanya diantaranya memberikan 10 mud ya, makanan pokok untuk 10 orang miskin. Atau 10 pakaian untuk 10 orang miskin. Ya. Nah kalau nggak kuat, anggap dia orang miskin, bagaimana mau bayar kafarat pakai beras 10 mud. Ya, pendapatannya aja kurang dari 2 liter kerok, misalnya kan begitu. Ya, pendapatannya kurang begitu. Disuruh bayar mud. Mud itu kan 6 on ya 1 mud. Anggaplah seliter kurang dikit, seliter lah. Jadi dia butuh ngeluarin 10 liter. Dibagikan setiap orang miskin 1 liter. Nah, dia orang miskin bagaimana? Nah di sini boleh diganti dengan puasa 3 hari. Ya. Nah niatnya tadi. Ya. Jadi nawaitu sauma kafaratil yamin. Atau yaminnya dibuang itu nawaitu saumal kafarah. Saya niat puasa kafarah alias denda. Jadi dinyatakan di dalam hati. Jadi ada puasa Ramadan, ya, itu puasa fardu. Ada puasa nazar, itu disebut nazarnya karena dia puasa fardu. Ya, atau puasa kafaroh, ya, kafaratul yamin, kafaroh denda begitu. Ya. Ada lagi puasa qadha. Nah, niatin juga. Jadi nawaitu shauma ghadin an qadha'i Ramadan, atau kita sebut di hati kita besok saya puasa qadha Ramadan. Nawaitu sauma qadha'i Ramadan. Singkat tuh, lebih singkat begitu. Tapi kan kita udah biasa pakai nawaitu shauma ghadin. Ya, bisa aja nawaitu shauma ghadin an qadha'i Ramadan. Ya. Nawaitu shauma ghadin an kafaratil yamin. Nawaitu shauma ghadin anin nadri, nazar. Ya. Jadi kalau yang fardu disebutin tuh namanya. Kalau yang sunat nggak pakai. Tuh. Kalau yang sunat nggak pakai, cukup kita mengatakan nawaitu shauma ghadin. Dah, saya niat puasa esok, dah begitu. Mau Senin kek, mau Kemis kek, mau apalagi Sa'ban kek, mau puasa hari Arafah kek, Tasu'a, Asyura, macam-macam itu puasa sunat namanya. Cukup 1. Ini nggak perlu disebutin Yauma Arafah. Disebutin ya silahkan lah. Tapi nggak mesti, secara hukum nggak mesti.
Cukup menyebut nawaitu sama godin lillahi ta'ala. Jadi itu puasa sunat itu untuk seluruh macam-macam sunat. Kalau tadi kan puasa fardu tuh, puasa wajib ya. Nah, itu di lain dia. Dia perlu ada semacam pernyataan di hati kita tentang namanya. Ya, sauma Ramadan, sauma nadri, ya, sauma kafarah begitu. Saumal qadha, ada penyebutannya di situ ya. Nah, itu saudara-saudara tentang niat. Dan niat ini adalah yang membuat ya, kita jadi kuat begitu. Niat membuat kita kuat. Maksudnya puasanya jadi kuat dengan sebab niat begitu. Coba kita nggak niat, ya nggak niat puasa, makan dah pagi-pagi sarapan, ntar jam 10 jam 11 saja. Iya. Ntar lohor makan aja lagi. Ya, kadang-kadang jam berapa nih? Jam 5 udah lapar lagi, mindo dah kata orang. Karena emang gak ada niat puasa, bawaannya mau makan aja. Ya, begitulah saudara-saudara, watak manusia emang begitu. Coba emang kita niat puasa, itu bawaannya asik aja. Ya, kita udah niat puasa begitu, apalagi kita nyaur. Iya, jadi lohor tuh perut gak macem-macem. Ya, perut gak macem-macem gitu. Tapi kalau gak puasa, itu perut minta diisi. Karena memang nggak ada nih niat puasa. Apalagi yang tukang ngerokok, ya disuruh berhenti ngerokok begitu. Padahal bukan puasa ya diogah dah. Tapi kalau lagi bulan puasa bisa juga ya nggak ngerokok. Cuman ntar abis maghrib dihajar banget tuh rokok udah. Kebal kebul. Kayak kereta apaan tuh? Kereta zaman dulu. Jadi kereta yang pakai kayu kali dulu tuh. Keluar asap banyak banget ya. Jadi begitulah niat. Jadi niat itu bagus. Ditambah lagi saudara-saudara, Allah beri taufik kepada orang yang beriman ketika dia menjalankan perintah Allah. Puasakan perintah Allah. Dijalanin dengan baik begitu. Maka Allah tolongin. Itu yang namanya taufik. Allah berikan pertolongan sehingga dia bisa melaksanakan puasa sampai tuntas. Itu taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian, taufik itu datang ketika kita telah beriman. Ketika kita jalanin, itu bawaannya ya biasa aja, padahal nggak berat banget. Mungkin itu orang-orang luar bingung, tuh orang kuat nggak makan nggak minum, gitu. Ya, tapi orang Islam jalanin enak aja, karena ada pertolongan dari Allah, ditambah lagi dengan niat, udah. Itu konon saudara-saudara, ketika hati kita ini niat, pikiran kita niat, seluruh anggota dan seluruh organ tubuh kita nurut dengan hati. Kata hatinya, besok puasa, mulut juga ikut puasa udah. Mulut nggak celam-celam kali gitu ngelihat makanan. Enggak lah begitu. Karena emang hatinya bilang besok puasa udah. Jadi mulut ikut puasa, bahkan seluruh anggota ikut puasa. Atas perintah raja. Apa rajanya? Hati manusia. Atas perintah presiden. Presidennya adalah hati manusia. Emang tuh banyak ulama-ulama dulu mengibaratkan hati manusia itu raja. Atau sekarang presiden. Kalau rajanya baik, rakyatnya insya Allah nurutin. Gitu. Kalau rajanya rusak, habis dah. Habis saudara-saudara ya. Jadi itu puasa pakai niat ya. Itu rukun pertama. Rukun kedua, ya fardu kedua, niat itu, maaf saya tambahin lagi, niat itu kan tadi sebelum subuh, ya, berarti di waktu malam. Jadi bagaimana kalau udah kesiangan? Ya boleh niat lagi dah begitu ya, niat juga waktu siang. Di pengen puasa, di kesiangan, kemudian belum niat. Karena ada pendapat ulama seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan niat pagi boleh, itu beliau. Jadi nggak mesti malam. Nah itu boleh kita pakai itu. Khususnya ketika kita kelupaan niat di waktu pagi. Ada lagi mazhab Imam Malik. Dia juga gapangan lagi. Dibilang untuk 1 bulan niat sekali aja. Borongan udah. Ya. Mazhab Syafi'i enggak. Tiap malam niat. Loh kok bisa begitu? Sering saya katakan karena malam yang ini dengan malam yang itu, malam yang ono itu beda.
Ya, puasa hari Rebu, puasa hari Kamis, puasa hari Jumat, ini anggap bulan Ramadan. Itu beda-beda saudara. Misalnya batal hari Kamis, ya kita nanti puasa lagi hari Jumat. Kan gak batal, itu gak keberot-berot itu. Kenal keberot-berot istilahnya apa itu? Ya nggak kebawa-bawa. Iya, batal satu hari. Hari yang lain nggak ikut batal. Maka karena ini beda, nggak ikut-ikutan, niatnya pun beda juga masing-masing. Maka tuh mazhab Syafi'i tiap malam mesti niat untuk esok hari. Iya. Loh kemarin kan udah niat, itu yang kemarin. Iya. Dengan bukti yaitu misalnya hari yang kemarin batal, hari yang sekarang nggak batal, nggak ada hubungannya begitu, nggak kebawa-bawa, nggak ngelentap ya, gitu. Ya. Jadi itu saudara-saudara tentang niat, ya. Biar diketahui juga supaya mungkin nanti di kelupaan belum niat, udah nyaur sih. Ya. Memang ada ulama mengatakan dengan dia nyaur berarti tuh dirinya besok pengen jadi niatnya dengan perbuatan. Tapi kita ingin dua-duanya, ya, niat dengan hati dan juga perbuatan kita nyaur. Menggambarkan dia nyaur kan mau ngapain besok? Mau puasa saudara-saudara ya. Jadi yang kedua yang fardu yaitu wal imsak anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum. Ada firman Allah yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ini ayat menerangkan tentang di waktu malam disuruh makan. Mulain subuh aja jangan makan. Berarti mulain subuh itu rukun puasa enggak makan. Begitu. Nih ayatnya wa kulu washrabu. Silakan makan, silakan minum. Itu cerita malam tuh. Hatta yatabayyana sehingga nampak jelas katanya. Lakum buat kamu nih al khaitul abyad minal khaitil aswad. Benang putih dari benang hitam. Ini bahasa kiasan. Ya, jadi makan dan minumlah di waktu malam sampai nampak waktu fajar. Fajar itu mulai terang ya. Cuman di kita agak susah kita memperhatikannya. Karena memang cahaya begitu banyak, jadi agak susah lah. Mungkin di padang pasir yang cerah, di Tegalan, katanya itu kalau subuh ada namanya fajar sodik, fajar bener. Ya sebelumnya ada fajar kadzib, fajar bohong, ada fajar bener, nah itulah masuk subuh. Ya udah agak terang itu yang disebut al-khaitul abyad. Jadi makanlah, minumlah sampai datang waktu fajar. Ya, waktu fajar dari waktu malam. Jadi mulai gelap, datang subuh disebut terang. Ya. Nah, ketika terang itulah mulain puasa tuh. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian lanjutkan puasa sampai malam. Nah, sampai malam kapan tuh puasa? Sampai permulaan malam. Permulaan malam yaitu maghrib. Ya. Jadi Al-Quran sendiri menjelaskan kalau malam itu silakan makan, silakan minum. Tapi ketika datang subuh, teruskan sudah jangan makan. Ya, teruskan jangan makan dari subuh itu, alias puasa. Jadi ulama ambil kesimpulan bahwa salah satu rukun puasa yaitu nggak makan, nggak minum. Ya, memang Al-Quran menerangkan demikian. Terhitung dari subuh sampai maghrib. Kemudian fardu yang ketiga ya, atau rukun yang ketiga yaitu tadi yang pertama niat, yang kedua menahan makan dan minum, yang ketiga menahan hubungan badan di waktu siang. Itu memang nggak boleh ya, berlawanan saudara-saudara. Kemudian kadang-kadang juga ada juga ya orang-orang yang mungkin kita sebut orang yang nggak berkecimpung lah di majlis ta'lim begitu. Entah itu mereka orang kota dan apalah namanya, itu ada juga yang istilahnya bulan puasa tuh nggak tahu. Berhubungan badan dilarang tuh, ada yang nggak ngerti saudara-saudara. Ya, agak aneh itu, padahal itu udah kalau di kampung-kampung memang sering ada pengajian, ya mereka udah sering dengar. Kadang-kadang ya agak aneh. Ada orang Islam misalnya berpuasa
Dia nggak tahu tuh bahwa berhubungan badan siang hari nggak boleh, dikira boleh begitu. Acuh. Jadi pokok puasa yang keempat menahan hubungan badan di siang hari. Ya siang hari mana ya tadi dari subuh sampai maghrib, itulah waktu puasa. Kemudian yang keempat, ya rukun puasa atau fardu puasa menahan dari wa ta'ammudil qai, sengaja muntah. Emang ada orang sengaja muntah? Ya nggak ada sih, jarang. Tapi seandainya terjadi, ya di kroak misalnya dia muntah, nah itu dia batal puasanya dan akibatnya wajib qada. Kalau muntah nggak sengaja, mungkin masuk angin, ya dia pergi bulan puasa perut kosong, ya perut kosong, naik mobil ber-AC, angin kenceng, itu kadang-kadang ya nggak kuat badan, ya, perut kosong, ntar yang keisi jadi angin, akhirnya dari angin itu mendorong untuk orang jadi muntah, ya muntah. Maka di sini kalau tidak sengaja muntah karena sakit, ya nggak ngapa-ngapa. Ini yang nggak boleh sengaja. Ya. Nah itu diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, man zara'ahu qai'un, barang siapa yang muntah tidak sengaja. Barang siapa yang muntah tidak sengaja, wa huwa shaimun, sedangkan dia lagi puasa, falaisa alaihi qada, maka dia nggak wajib qada karena emang nggak batal puasanya. Jadi muntah tak sengaja tidak wajib qada. Maksud nggak wajib qada, puasanya tidak batal karena muntahnya nggak sengaja. Nah kebalikannya nih, wa inistaqa'a falyaqdi, apabila dia sengaja muntah maka dia wajib qada, berarti puasanya batal. Itulah 4 macam pokok puasa dan ini biasa kita jalanin, niat biasa. Ya, nggak makan nggak minum itu memang wajar udah. Nggak berhubungan badan juga demikian, nggak sengaja muntah. Itu pokok-pokok dari puasa. Ya. Nah kemudian ketika ada pokok-pokok puasa, ada yang lebih pokok lagi. Wah ini repot ngomongnya. Yang lebih pokok lagi. Apa itu? Itulah yang disebut nyawa dari puasa. Nyawanya. Kalau tadi badannya, badan puasa. Ada tubuh puasa, ada nyawa puasa. Tubuh puasa itu 4 macam. Yang tadi, ya, yaitu niat, kemudian tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan badan, dan terakhir tidak sengaja itu tubuh puasa. Bentuk luar puasa, ada nyawa puasa. Ini saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Bentuk luar aja dari puasa, nggak pakai rohnya, itu ntar puasanya, pahalanya ya bisa sedikit, bisa nggak ada. Cuman sekedar gugur kewajiban. Ya. Ada rohnya doang, puasanya kagak, ya nggak jadi juga. Jadi ini saling membutuhkan agar betul-betul puasanya jadi bagus. Ya. Apa itu ruh puasa? Nah, ruh puasa saudara-saudara, tadi itu dalam Al-Qur'an diterangkan tuh di ujung. Dalam Al-Qur'an tadi yang saya bacakan tuh di ujung, itulah rohnya puasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Itu tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, di ujungnya la'allakum, itu isyarat menerangkan tentang rohnya puasa. Jadi puasa itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjauhi kemaksiatan. Begitu dalam tafsir. La'allakum tattaqunal ma'asi, agar kamu menjauhi dari berarti ketika puasa kita semestinya tidak maksiat. Memang demikian. Ya, kalau puasa kita berbuat maksiat, ya udahlah. Jadi puasa kita nggak ada rohnya, cuman tubuh doang. Jadi digambarkan seperti manusia tidak bernyawa. Ya maaf, namanya bangke. Begitu. Namanya. Nggak ada nyawanya, matilah manusia itu. Ya, nggak ada harganya. Puasa pun begitu, nggak ada harganya tuh. Allah nggak nilai. Karena yang ada bentuk puasa doang.
Nyawanya nggak ada. La'allakum tattaquna tuh nggak ada. Jadi dia berpuasa, maksiat jalan terus. Ada yang lucu, orang puasa tapi nggak sembahyang. Nggak sembahyang dosa apa nggak dosa? Nggak sembahyang fardu, kalau sunat sih nggak ada urusan kali. Dia puasa tapi nggak sembahyang, berarti lagi puasa berbuat dos. Itu parah kan, nggak sholat, ya hilang pahalanya. Iya, itu contoh aja itu. Atau dia nggak jaga lidahnya, dia nggak jaga matanya, dia nggak jaga kupingnya, dia nggak jaga tangannya, dia nggak jaga kakinya, dia ngacu begitu. Ya udah, puasanya cuman bentuk tubuh doang, badan doang, nyawanya nggak ada, mati itu. Itu yang berat lagi itu. Maka nih nyawa dari puasa lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Jadi itu yang disebutkan la'allakum tattaqun. Ya memang orang kan ngartiin la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa. Tujuannya tuh. Jadi kamu berpuasa supaya bertakwa. Nah, bertakwa kita tahu jalanin perintah, ninggalkan. Nah, dia malah larangan dikerjain. Ya, disuruh sembahyang, zuhur dia nggak sembahyang. Dia mau tidur. Tapi di puasa, kan lucu itu. Itu ajaib saudara-saudara. Itu belum menyadari tentang puasa yang bagus begitu. Ya. Itu baru cerita saudara-saudara bentuk ya luar puasa, membentuk dalam puasa. Atau tubuh puasa dan roh atau nyawa daripada puasa. Sebetulnya masih banyak, namun waktu membatasi. Ya mudah-mudahan. Yang sedikit ini menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan malam Sabtu yang akan datang, mudah-mudahan pengajiannya baru diistirahatkan. Tapi tetap besok hadir. Ya, jadi malam Sabtu yang akan datang adalah yang terakhir. Ya, penutupan sementara ya. Mudah-mudahan Anda hadirin bisa datang sebagaimana biasa ya. Biarin kita nutup paling belakang ya. Nggak apa-apa saudara-saudara, nggak apa-apa ya. Biar lebih banyak lagi ilmunya, lebih banyak lagi pahalanya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.